Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat ya. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kalian siapkan dulu buku paket dan buku tulis kalian. Jangan lupa catat poin-poin yang penting ya. Hari ini kita sudah masuk ke subtema 5. Subtema 2 ya anak-anak. Diulang lagi, hari ini kita sudah masuk subtema 2, pembelajaran 5. Masih di tema 3. Yang kita bahas masih tentang wujud benda. Nah, sebelumnya kalian sudah mengenal tentang benda cair. Hari ini ayo kita belajar tentang benda gas. Mengenal benda gas lebih dekat. Nah, masih semangat ya anak-anak? Mari kita mulai pembelajarannya. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair anak-anak? Jadi, ada 3 wujud benda, padat, cair, dan satu lagi yaitu berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Nah, bentuk udara tidak dapat dilihat ya anak-anak, tetapi kita bisa merasakannya. Namun, ada juga benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, mari anak-anak kita lakukan percobaan berikut. Nah, ini ada percobaan 1. Kamu bisa bekerja sama dengan orang tuamu untuk mengetahui sifat benda gas dengan melakukan percobaan berikut. Apa saja yang dibutuhkan anak-anak? Nah, yang pertama alat dan bahannya. Nomor 1 yang dibutuhkan adalah kantung plastik bening. Kemudian ada balon udara. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah percobaannya yang pertama, tiuplah balon sampai mengembang. Kalian tiup balonnya dulu ya anak-anak. Kemudian kalian ikat mulut balon dengan karet. Jadi setelah ditiup, kalian ikat dulu. Kemudian langkah yang kedua, tiuplah kantung plastik sampai mengembang. Jadi kalian tiup lagi kantong plastiknya sampai mengembang. Setelah itu sama dengan yang balon tadi. Kantong plastiknya kalian ikat dengan karet. Kemudian yang ketiga, amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Nah, kalian amati ya anak-anak, bentuknya seperti apa setelah kalian tiup. Nah, anak-anak, setelah kalian melakukan langkah-langkah percobaan dan kalian amati, kemudian kalian lengkapi tabel di bawah ini ya. Berikan tanda centang jika sesuai dengan sifat udara yang kamu amati. Contohnya ya, nomor 1, nama benda, udara dalam balon. Jadi, yang kita amati anak-anak adalah udara yang ada di dalam balon. Kalau balon, kemudian plastik, itu termasuk ke dalam benda padat. Tetapi udaranya yang ada di dalam balon termasuk benda gas. Nah, bagaimana bentuk udara di dalam balon? Apakah bentuknya berubah sesuai wadahnya? Nah, kamu bisa melihat anak-anak, balon yang kalian miliki bagaimana bentuknya? Balon macam-macam ya, ada yang bentuknya lonjong, ada yang bisa berbentuk huruf, ya, untuk yang ulang tahun itu. Kemudian ada yang berbentuk lingkaran ya, atau seperti bola. Nah, udara yang
dalam balon, bentuknya akan berubah-ubah sesuai wadahnya. Jika balon itu lonjong, maka bentuknya juga akan lonjong. Jadi, kita centang yang ini ya, anak-anak. Kemudian bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Kita silang, karena salah ya, bentuknya berubah-ubah ya, sesuai dengan tempatnya. Kemudian, udara itu bisa kita genggam. Udaranya ya anak-anak yang ada di dalam balon, apakah kita bisa pegang, bisa genggam? Ya, tentu saja tidak bisa. Ya, jadi yang dapat digenggam kita silang, sedangkan yang tidak dapat digenggam kita centang. Kemudian yang berikutnya tadi adalah plastik. Nah, udara di dalam plastik. Plastiknya kamu ukurannya pasti ada yang berbeda. Ada yang plastik mungkin menggunakan plastik es lilin anak-anak panjang. Berarti udara di dalamnya juga sesuai dengan bentuk plastik itu. Jadi sama ya, bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Kemudian bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, ini silang dapat digenggam, kita silang tidak dapat digenggam, kita centang. Mungkin selain percobaan yang tadi yaitu balon sama plastik, kamu bisa menemukan lagi benda gas ya anak-anak, misalkan asap. Nah, asap bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Ya, kemudian bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, kita silang dapat digenggam, asap tidak dapat ya anak-anak, jadi kita silang, kemudian yang ini kita centang. Nah, nomor 4 sama 5 kamu bisa mencari sendiri benda gas dan kamu bisa mengisi checklist yang ada pada tabel itu. Nah, anak-anak, dari hasil percobaan kamu simpulkan sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat apa, anak-anak? Ya, yang pertama bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Kemudian yang kedua, benda gas tidak dapat digenggam atau dipegang. Nah, kamu sudah mengetahui dua sifat benda gas. Ini bisa kalian tulis ya anak-anak di buku tulisnya. Sifat benda gas nomor 1, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Yang kedua, tidak dapat digenggam atau tidak dapat dipegang. Nah, sekarang kalian melakukan lagi percobaan kedua dengan bantuan orang tua. Kalau di sekolah kita bisa melakukan percobaan secara kelompok ya dengan teman kalian. Karena sekarang kita belajar secara online, jadi kamu bisa bekerja dengan bule kakak atau mungkin dengan orang tua kalian. Nah, bahan apa saja yang dibutuhkan? Alat dan bahannya yang nomor 1 ada benang secukupnya, kemudian 2 balon, yang ketiga sebatang lidi atau kayu tipis. Nah, kalau bahannya ini kamu bisa minta tolong orang tua untuk membeli ketika pulang kerja ya anak-anak. Jadi tidak perlu kalian mencari sendiri atau keluar ya. Bagaimana langkah-langkah percobaannya? Yang pertama, tiupkan udara di dalam 2 buah balon. Jadi ada 2 buah balon, kamu tiup. Kemudian tiupkan sampai kedua balon sama besar. Jadi perhatikan anak-anak, poinnya adalah balon itu ditiupnya harus sama besar. Ya, setelah itu kalian ikat setiap balon itu dengan benang. Sisakan benang dengan panjang secukupnya. Jadi benangnya jangan ngepas ya anak-anak ya. Jadi benangnya harus ada sisa untuk mengikatnya nanti. Nah, pada setiap ujung lidi atau kayu, gantungkan 1 buah balon yang terisi udara. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ada balon, ini benang yang tersisa, ini lidi atau kayu tipis ya. Kemudian kalian gantungkan di tiap-tiap
ujungnya. Nah, ini besarnya sama ya. Jadi tidak satunya besar, satunya kecil, tetapi besar balon yang ditiup itu sama. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Nah, posisinya mendatar. Usahakan itu ya, tidak miring ataupun berdiri ya, jadi mendatar. Perlahan-lahan. Nah, setelah mendatar posisinya perlahan-lahan kalian tusuk balon yang berisi udara. Nah, kalian tusuk balon yang berisi udara ini salah satu balon. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. Perhatikan anak-anak udaranya. Letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apakah yang terjadi? Nah, ketika balon itu kamu tusuk, kamu meletakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Bisakah kamu merasakan udara yang keluar dari balon tersebut? Nah, itu nanti bisa kalian coba. Dari gambar ini kamu bisa melihat 2 buah balon digantungkan, kemudian yang satu ditusuk ya. Jadi ini balon itu akan mengempis ya. Jadi udaranya akan keluar. Kamu bisa merasakan anak-anak ketika udara di dalam balon itu keluar dari balon. Nah, setelah kalian melakukan percobaan tadi, kamu tuliskan jawaban yang ada di pertanyaannya. Apakah yang terjadi setelah satu balon ditusuk? Kamu tuliskan apa yang terjadi. Nah, yang terjadi adalah udara di dalam balon akan keluar. Kemudian simpulkan sifat benda gas. Dari percobaan itu, kalian simpulkan sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat bisa dirasakan ya. Ya, anak-anak, jadi benda gas bisa kita rasakan seperti yang tadi kalian melakukan percobaan. Kemudian yang berikutnya, benda gas memiliki massa. Kalian bisa melihat tadi ketika satu balon ditusuk, nah maka balonnya akan berat sebelah, anak-anak. Jadi yang ada udaranya itu mempunyai berat. Jadi seperti timbangan tadi, akhirnya timbangannya tidak imbang ya. Jadi agak turun atau berat yang satunya naik keangkat. Yang tadi balonnya ditusuk itu keangkat karena lebih berat balon yang masih utuh atau masih ada udaranya. Nah, anak-anak, kamu telah melakukan percobaan kedua bersama temanmu. Percobaan kedua itu membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Jadi anak-anak, kalian sudah mengetahui 4 sifat benda gas. Yang tadi yang pertama bentuknya berubah sesuai wadahnya. Kemudian yang kedua tidak dapat digenggam atau tidak dapat dipegang. Kemudian yang ketiga tadi benda gas bisa dirasakan ya. Kemudian yang keempat benda gas itu memiliki massa atau volume ya anak-anak. Nah, semakin besar massa benda, maka semakin besar pula beratnya. Kamu akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat anak-anak. Kamu perhatikan gambar berikut. Ini adalah alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat. Pertama ini ada timbangan beras ya. Kamu bisa melihat timbangan ini digunakan untuk menimbang beras yang
isinya dalam karung itu anak-anak, jadi besar ya. Jadi muatannya beras yang lebih dari mungkin 5 kilo, 10 kilo. Nah, itu biasanya satu sak. Satu sak itu untuk menimbang beras. Jadi ini timbangan beras, kemudian timbangan badan. Ini tentu saja untuk mengetahui berat badan. Ya, kamu menggunakan timbangan ini anak-anak. Timbangan kue ini sering kamu lihat kalau ibu membuat kue. Timbangan ini yang digunakan untuk menimbang kue. Kalau ini pernah kalian lihat anak-anak timbangan kantung? Ya, ini digunakan untuk menimbang adik bayi ya. Kalau di posyandu, adik bayi ditimbangnya menggunakan timbangan ini. Kemudian ini timbangan warung. Kamu juga sering melihat di warung-warung untuk menimbang 1 kilo, misalkan 2 kilo itu ya. Tapi kalau banyak sekali sampai dalam karung, itu kita menggunakan timbangan yang beras. Kemudian ada neraca. Neraca ini digunakan untuk menimbang emas ya, menimbang emas perhiasan untuk anak-anak. Nah, perhatikan kamu melihat alat-alat di atas, coba diskusikan dengan temanmu tentang kegunaan alat tersebut. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Bu Deno, itu bisa kalian catat anak-anak poin-poinnya. Ini timbangan beras sama dengan, nah gunanya untuk apa? Neraca gunanya untuk apa? Itu kalian catat ya. Nah, perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Ini timbangan yang tadi ya, timbangan kue. Nah, timbangan kue ini tentu saja digunakan untuk menimbang bahan-bahan yang akan membuat kue, anak-anak. Misalnya tepung, gula. Orang tamu kalau membuat kue membutuhkan timbangan kue. Apakah satuan berat pada alat tersebut? Diskusikan bersama temanmu. Kamu bisa melihat ini ya. Ini tuh gambar di sini kan kurang jelas ya. Jadi ditaruh di sini. Nah, ini ada 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram, 4 kilogram, 5 kilogram, 6 kilogram, 7 kilogram, sampai 10 kilogram. Nah, ini anak-anak yang kecil-kecil, ini gram anak-anak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, masing-masingnya di sini 1 gram ya anak-anak ya. Nah, kamu bisa melihat ini. Perhatikan gambar ini anak-anak. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Untuk bayi tadi menggunakan timbangan apa anak-anak? Ya, timbangan apa? Timbangan gantung ya. Untuk bayi kita menggunakan timbangan gantung. Kemudian ada telur, kita menggunakan timbangan warung. Kemudian itu apa? Nomor 3 itu perhiasan ya. Perhiasan menggunakan neraca. Terus yang keempat itu tepung. Tepungnya hanya sedikit anak-anak dalam piring itu kita menggunakan timbangan kuis, sedangkan yang beras kita menggunakan timbangan beras. Nah, hari Minggu Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Nah, di rumah kalian pasti orang tua kalian juga semua menggunakan kompor gas ya. Nah, kalau kita menggunakan kompor gas, pasti memerlukan tabung gas. Tabung gas di dalam, tahukah kalian di dalam tabung terdapat LPG ya. LPG itu apa? LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Nah, kelebihan pemakaian LPG itu apa dibandingkan dengan kalau menggunakan kayu bakar ataupun minyak tanah?
Kalau menggunakan LPG tentu saja lebih bersih dan lebih praktis. Kalau kalian melihat orang masih menggunakan kayu bakar, itu prosesnya panjang ya anak-anak. Pertama harus mencari kayunya dulu. Kemudian kayunya juga dalam kondisi kering supaya bisa untuk dibakar. Kemudian di sekelilingnya kompor atau tempat masak itu pasti ada arang ya, atau hitam bekasnya arang itu, karena itu dari kayu bakarnya. Tapi kalau menggunakan LPG itu lebih bersih dan lebih praktis. Nah, anak-anak, kita belajar untuk menghitung timbangan ya, gunakan satuan kilogram dan gram. Perhatikan anak-anak, di gambar ini kalau yang tadi gambar sebelumnya itu ada garis yang kecil ini ya, jumlahnya 10. Jadinya 1 itu 100 gram anak-anak. Kalau ini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1 yang kecil ini artinya 200 gram. Sedangkan angka yang ini berarti 1 kilo, 2 kilo. Nah, yang kecil-kecil ini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. Ini masing-masingnya adalah menunjukkan 200 gram anak-anak. Kalau yang timbangan yang sebelumnya tadi banyak, ada 10 ya, yang tadi dihitung itu satu yang kecil itu 100 gram. Kita lihat lagi anak-anak, 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram anak-anak. Ya, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jadi, kalau ada 1, 2, 3, 4, ini 5 anak-anak. Berarti kan 5 kali 2 sama dengan 1000. Makanya di sini sudah sampai 1 kilogram. Kalau ini berarti 1000 tambah 1000, 2000 gram. Sama dengan 2 kilo. Perhatikan anak-anak. Kamu lihat angka di sini. Ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. 5 berarti di sini adalah berapa tadi? 5 kilo. Kemudian ada lebihnya 1. 1 di sini tadi melambangkan 200 gram ya anak-anak. Jadi berat ayam itu tadi adalah 5 kilo lebih 200 gram. Atau 5 kilo 200 gram anak-anak. Sekarang yang berikutnya, berapa berat ayamnya? Kamu lihat angka sebelumnya. Ini adalah angka 4. Sekarang lebihnya ada berapa? Ada 1, 2, 3 anak-anak. Berarti 3. Kalau 1, 200. Kalau 2, berarti 200 tambah 200 anak-anak. 400. Kalau 3, berarti 400 ditambahkan 200 lagi. Jadi 600. Jadi 4 kilogram 4 kilo ya, 4 kilogram 600 gram anak-anak. Kemudian yang ini dilihat angka ini angka 3. Kemudian lebihnya 1, 2. Berarti 3 kilo 400 gram. 400 dari mana tadi? 1 ini ya, 1 garis kecil ini hitungannya 200. Kalau 2 berarti 200 ditambah 200. Karena 200-nya ada 2 kali ya. Ini 200, ini 200. Berarti 200 tambah 200. Berarti 400. Nah, coba kalian mencoba sendiri kalau jagung anak-anak. Kamu lihat, jagung ini pas ya di angka 3. Berarti 3 kilogram. Sekarang kalau yang ini. Nah, angka 2 ya. Lebihnya berapa itu? Lebihnya 1. Berarti 1 tadi sama saja 200 gram. Berarti 2 kilogram lebihnya 200 gram. Kalau yang ini pas ya anak-anak. Berapa? Gampang itu ya. Ada 5 kilogram. Terus ikannya. Berapa itu beratnya? Bisa ya. Saya yakin bisa, yaitu 4 kilogram lebih 200 gram. Sedangkan yang ini 5 kilogram lebih 600 gram. Dan yang terakhir ada 2 kilogram. Nah, sampai di sini adakah yang masih bingung anak-anak? Nah, kalau mungkin masih ada yang bingung itu dari mana, kamu bisa bertanya pada
guru kalian masing-masing ya, pasti akan dijelaskan. Pertanyaannya bagaimana? Bisa menghubungi lewat WA ya anak-anak ya. Nah, sekarang ada bacaan ini. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu ya. Misalkan asap kendaraan, kemudian orang tuamu membakar sampah, itu akan mengeluarkan asap. Kemudian yang daerahnya dekat pabrik, anak-anak pasti juga melihat ada asap yang keluar dari cerobong pabrik ya, cerobong asap pabrik. Nah, apakah wujud asap itu? Asap itu berwujud gas. Walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat, tapi dia tetap berwujud gas. Hal ini ditandai karena masih dapat dirasakan ya, dapat dirasakan dan dapat dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap itu berukuran sangat kecil ya. Nah, Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutup beberapa wilayah di Indonesia. Nah, ini bacaannya anak-anak. Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Beritanya ini tanggal 23 September 2015 ya. Banjarbaru Antara News ya. Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membangun karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan hari Rabu ya. Jadi ini Pak Jokowi yang berkata. Kemudian ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Itu adalah pesan dari Bapak Presiden. Nah, setelah kalian membaca bacaan yang ada di atas tadi, kamu bisa menjawab pertanyaan ya. Itu bisa kalian lihat juga di buku paket kalian halaman 106 anak-anak. Nah, jadi bisa dilihat di buku kalian halaman 106. Nomor 1, pertanyaannya, apa pesan Bapak Presiden menurut berita tersebut? Nah, pesannya adalah kita harus bergotong royong untuk menanggulangi kebakaran hutan dan kita harus sadar untuk menjaga lingkungan dengan tidak membakar lahan ya dan semak sekitar. Itu adalah pesan dari Bapak Presiden. Kamu bisa catat ya anak-anak di buku tulis kalian. Nah, nomor 2, mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Nah, karena dengan gotong royong masyarakat bisa bahu-membahu menanggulangi kebakaran hutan agar dampak buruknya bisa segera dikurangi. Jadi kenapa diperlukan gotong royong? Agar segera mengurangi dampak buruk dari kebakaran hutan tersebut ya anak-anak. Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan selain dengan gotong royong? Nah, selain dengan gotong royong, masyarakat harus memiliki kesadaran diri anak-anak untuk menjaga lingkungan agar tidak membakar lahan serta semak lagi. Jadi untuk menanggulangi itu tadi ya, masyarakat harus mempunyai kesadaran diri.
Yang keempat, tuliskan pengalamanmu dalam bergotong royong. Nah, pasti kalian punya pengalaman ya dalam bergotong royong, bisa di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak, sekarang kamu lihat tabel yang ada di sini. Apa pendapatmu tentang pernyataan di bawah ini? Kamu bisa memberikan tanda centang di kolom yang tersedia, anak-anak. Nomor 1 ya, membersihkan kelas merupakan contoh gotong royong. Nah, betul atau salah anak-anak? Atau setuju atau tidak setuju? Nah, itu pernyataannya setuju. Sekarang yang kedua, gotong royong adalah ciri khas bangsa Indonesia. Ya, betul. Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Jadi, kita centang setuju ya. Kegiatan gotong royong hanya dapat dilakukan di lingkungan rumah. Nah, setuju apa tidak, anak-anak? Nah, apa betul? Gotong royong itu bisa di rumah saja. Di sekolah tidak bisa. Di lingkungan masyarakat tidak bisa. Ya, jawabannya tidak setuju. Kemudian keempat, gotong royong membuat pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Nah, sulit menjadi mudah. Betul atau salah? Nah, betul ya. Jadi jawabannya setuju. Kegiatan gotong royong harus dilakukan dengan ikhlas. Ya, harus ikhlas. Kemudian gotong royong akan mempererat tali persaudaraan. Ya, betul anak-anak, karena kita bekerja sama dengan banyak teman, banyak orang, akhirnya kita bisa mempererat tali persaudaraan. Kemudian yang ketujuh, tidak turut serta bergotong royong karena jumlah orang yang ikut gotong royong sudah banyak. Nah, ketika kamu melihat temanmu piket, oh, yang piket sudah anak 3, kemudian kamu tidak ikut serta. Nah, betul apa salah tindakannya? Ya, itu tindakannya salah ya. Kita tetap harus berpartisipasi atau ikut serta dalam gotong royong. Jadi ini tidak setuju. Kemudian 8. Kebiasaan gotong royong mulai berkurang khususnya di kota besar. Ya, betul anak-anak. Sekarang banyak sekali orang yang kesadarannya berkurang ya, lebih mementingkan bekerja, lebih mementingkan diri sendiri. Jadi di kota besar itu memang kebiasaan gotong royong mulai berkurang. Bahkan ada yang mungkin dapat undangan orang tuanya tidak datang karena akan pergi misalkan. Nah, itu kesadarannya untuk gotong royong berkurang ya. Yang kesembilan, kita harus melestarikan kegiatan gotong royong. Ya, kita harus melestarikan. 10. Contoh kegiatan gotong royong di kelas adalah mengerjakan soal ujian bersama-sama. Nah, soal ujian, soal ulangan, apakah harus dikerjakan bersama-sama? Nah, itu adalah kewajiban diri sendiri anak-anak ya. Jadi bukan termasuk contoh dalam kegiatan gotong royong. Jadi tidak setuju. Nah, anak-anak, kalian sudah belajar tadi mengenal sifat benda gas ya. Juga mengenal tentang macam-macam timbangan ya anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan membuat kalian menjadi lebih pintar. Kalau memang masih kurang jelas, Ibu ingatkan sekali lagi, kalian tidak perlu sungkan atau takut untuk bertanya kepada guru kelas kalian masing-masing. Kalian bisa menghubungi, Bu, yang kemarin penjelasannya saya kurang paham, Bu, misalkan tentang menghitung timbangan. Nah, pasti nanti Bapak Ibu guru kalian bisa menjelaskannya lagi. Baik anak-anak, terima kasih ya atas kalian pembelajaran yang kalian ikuti. Jadi terima kasih atas ketersediaannya kalian melihat channel YouTube ya untuk belajar pada pagi hari ini. Jangan lupa kalian kerjakan tugas yang nanti akan diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.